Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita malam ini ngobrol politik sedikit tentang pemilu sebagai sarana demokrasi Pancasila. Apa betul itu? Bahwa pemerintah telah menetapkan jadwal dan tahapan pemilu. Yang kita pertanyakan sekarang, benarkah Indonesia itu sudah demokratis? Fakta menunjukkan, satu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan mengenai presiden threshold. Hanya parpol yang berhak mengusulkan nama calon presiden dan wakil presiden. Dua, rakyat tidak bisa benar-benar memilih sesuai pilihannya karena bakal calon anggota parlemen, DPR, DPRD dicalonkan oleh partai dan bukan rakyat yang memilih. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 tentang PAW anggota DPR juga serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Bila seseorang diberhentikan keanggotaannya sebagai anggota parpol, maka bila dia seorang anggota parlemen, maka posisinya sebagai anggota parlemen juga praktis berhenti. Nah, ini yang disebut demokratis atau tidak? Anggota DPR yang eksis di daerah pemilihan akhirnya umumnya akan mempresentasikan kepentingan menurut kebijakan partai politik pada tingkat pusat, atau dengan kata lain partai politik masih berwatak sentralistik. 5. Sehingga disimpulkan bahwa kedaulatan tidak berada di tangan rakyat, melainkan di tangan partai politik. Dari fakta di atas, maka satu, pemilu hanya berupa rutinitas demokrasi biasa saja, tidak menghasilkan sesuatu yang berguna bagi umat, bagi rakyat, tidak berhasil mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kualitas partisipasi politik rakyat. Nol seperti demokrasi di Indonesia. Kita berbincang, dua, hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya. Sangat jauh dari panggang dari api. 3. Menghasilkan politik dinasti yang menyasar di hampir semua parpol Indonesia, dimiliki oleh segelintir manusia-manusia yang dinastinya saja, sementara rakyat kecelet, tertipu, dan menyesal dengan demokrasi yang kata mereka demokrasi itu sudah bagus. Tidak semestinya. Sejalan dengan itu, menurut data Open Demokrasi dan Economic Intelligence Unit, Indonesia tergolong negara yang mengalami plademokrasi atau demokrasi yang cacat dengan skor demokrasi 6,8%, berada di urutan 52 di bawah Malaysia urutan 39, bahkan jauh di bawah Timur 43. Luar biasa kan? Jika DPR dirasa tidak mampu menjadi corong aspirasi rakyat, maka mungkinkah terdapat harapan lain selain DPR? Coba kita perhatikan. Seperti yang kita ketahui, ada lembaga lain di Indonesia dalam sistem legislatif kita, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. DPD dikenal sebagai lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan konstituen tanpa melalui parpol sebagai kendaraan saat pemilihan. Tetapi apakah DPD ini bisa menjadi harapan lain, menjadi sebagai media penyampaian aspirasi rakyat? Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional dan dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah. Aspirasi di tingkat daerah tersebut akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. DPD sendiri merupakan lembaga negara yang lahir setelah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR sebagai lembaga tinggi negara terdiri atas anggota DPR dan DPD melalui pilihan pemilu. DPD menjadi penting dan strategis karena satu, memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah kenegaraan kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
Dua, meningkatkan agregasi dan akomodasi, aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Jadi DPD adalah betul-betul menjadi aspirasi rakyat secara utuh, secara nyata, mendorong percepatan demokrasi di era reformasi untuk menggantikan mekanisme pengangkatan anggota DPR dari utusan daerah dan golongan. Di era Orde Baru bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang tidak demokratis, melainkan juga mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan negara modern dan demokratis. Dengan adanya DPD, sistem demokrasi perwakilan di Indonesia menjadi sistem bicameral, 2 kamar, yaitu DPR RI dan DPD RI, bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik, good government, serta tercapainya check and balance, penyeimbang antar lembaga negara, khususnya di lembaga legislatif. Disayangkan hanya bahwa DPD sebagai lembaga yang keanggotaannya tidak terkoneksi dengan partai saat ini memiliki posisi yang lemah dibanding dibanding DPR. Karena DPD sangat terbatas bila dibandingkan dengan DPR. 2, jumlah anggota DPD hanya 132, tidak sebanding dengan jumlah anggota DPR yang berjumlah 560. Mari kita berbicara kalkulasi memperkuat DPD. Sebagai lembaga politik pasca reformasi, Dewan Perwakilan Daerah memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem praktik demokrasi representasi di Indonesia, karena bisa menjadi penyeimbang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan kebijakan strategis serta regulasi maupun anggaran di level pusat. Bagaimana kita memperkuatnya? 1, memperkuat DPD agar seimbang dengan DPR di lembaga legislatif tertinggi. 2, memperkuat legislasi, anggaran dan pengawasan agar setara dengan DPR serta saling bekerja sama melengkapi tugas mereka dalam fungsi tersebut. Menambah jumlah, dan kita berkeras untuk menambah jumlah keanggotaan DPD. Jadi sekarang tidak seimbang antara jumlah penduduk yang berpuluhan juta dengan jumlah penduduk yang jutaan. Satu daerah 4 orang anggota DPD terpilih, sementara antara Jawa Barat dengan daerah lain yang jumlah penduduk sedikit 4 orang juga. Ini namanya tidak fair. Antusiasme dan dukungan rakyat secara konkret kepada DPD sangat signifikan agar DPD bisa setara dan mampu menjadi lembaga penyeimbang bagi DPR yang ada sekarang ini. Saya dari Jawa Barat, Muhammad Yamin, biasa lebih familiar sebut Abah Yamin. Coba kita berbincang tentang DPD ini, dan insya Allah ke depan kita akan coba meraih dan berlomba untuk menjadi DPD Dewan Perwakilan Daerah yang lebih signifikan, berhasil sukses untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.